Berita mengejutkan datang dari Tanah Suci. 6 warga negara Indonesia ditangkap di Madinah, Arab Saudi. Insiden ini sontak menjadi sorotan, menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana mungkin jemaah haji atau umrah yang seharusnya fokus beribadah, justru berurusan dengan hukum? Kasus ini semakin menarik perhatian karena melibatkan dugaan praktik ilegal yang berkaitan dengan ibadah haji, yaitu jual beli dam. Dam sendiri merupakan denda atau kewajiban bagi jemaah haji yang melanggar aturan tertentu dalam pelaksanaan ibadah. Penangkapan ini tentu saja menimbulkan keprihatinan, baik bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air, maupun bagi WNI lainnya yang berada di Arab Saudi. Mereka yang ditangkap diduga terlibat dalam praktik jual beli dam yang tidak sah, yang merupakan pelanggaran serius di mata hukum Saudi. Praktik jual beli dam ini seringkali melibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keputusasaan jemaah. Mereka menawarkan jasa untuk membayar dam dengan imbalan uang, namun seringkali tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar. Akibatnya, jemaah yang seharusnya sudah melaksanakan kewajiban dam mereka, justru masih memiliki tanggungan. Hal ini tidak hanya merugikan jemaah secara finansial, tetapi juga secara spiritual. Karena ibadah mereka menjadi tidak sah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri telah berupaya untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi WNI yang ditangkap. Mereka juga mengimbau agar jemaah haji dan umrah lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak jelas asal-usulnya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam menjalankan ibadah, kita harus selalu waspada dan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan para jemaah dapat kembali fokus pada ibadah mereka. K6 WNI yang ditangkap terdiri dari 2 mahasiswa dan 4 mukimin. Mereka diduga terlibat dalam praktik jual beli dam ilegal. Para mahasiswa yang jauh dari keluarga seharusnya fokus pada studi dan pengembangan diri. Sementara itu, para mukimin yang telah lama tinggal di Arab Saudi seharusnya lebih memahami seluk-beluk hukum dan budaya setempat. Tuduhan terhadap mereka tidak main-main. Praktik jual beli dam ilegal dia melanggar aturan pemerintah Saudi dan dapat merugikan jemaah haji. Penangkapan ke-6 WNI ini bermula dari kecurigaan otoritas Saudi terhadap aktivitas mereka. Awalnya, otoritas Saudi menerima laporan dari masyarakat setempat tentang adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh sekelompok orang asing. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Salah satu mahasiswa ditangkap saat menerima sejumlah uang yang diduga terkait dengan transaksi dam. Uang tersebut diduga digunakan untuk menjasa pengurusan dam, yang merupakan salah satu ritual dalam ibadah haji. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak berwenang melakukan pengintaian selama beberapa hari. Sementara itu, di tempat tinggal 4 mukimin, ditemukan foto-foto pemotongan hewan kurban dan promosi jasa pengurusan dam. Foto-foto ini ditemukan di dalam laptop dan ponsel milik para mukimin. Selain itu, pihak berwenang juga menemukan bukti-bukti lain yang mengindikasikan adanya praktik ilegal terkait dengan ibadah haji. Meskipun mereka membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa foto-foto itu berasal dari tahun sebelumnya, otoritas Saudi tetap menahan mereka untuk penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka berusaha meyakinkan pihak berwenang bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik ilegal apapun, namun bukti-bukti yang ditemukan membuat otoritas Saudi tetap curiga. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Saudi dalam menindak praktik ilegal, terutama yang berkaitan dengan ibadah haji. Pemerintah Saudi berkomitmen untuk menjaga kesucian ibadah haji dan memastikan bahwa semua ritual dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini juga diambil untuk melindungi para jamaah haji dari praktik-praktik yang merugikan. Setelah melalui proses penyelidikan, angin segar akhirnya berhembus bagi ke-6 WNI tersebut. Mereka dibebaskan karena otoritas Saudi tidak menemukan bukti yang cukup untuk menjerat mereka dengan dakwaan resmi. Kabar gembira ini disambut sukacita, baik oleh keluarga di tanah air maupun oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, di balik kegembiraan tersebut, terselip hikmah yang sangat berharga. Praktik jual beli dam ilegal menjadi perhatian serius karena beberapa alasan.
Pertama, praktik ini menodai kesucian ibadah haji. Dam seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab jemaah haji atas kesalahan yang mereka perbuat, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Kedua, praktik ini merugikan jemaah haji. Para pelaku biasanya mematok harga yang sangat tinggi, jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah Saudi. Hal ini tentu saja memberatkan jemaah haji, terutama yang berasal dari kawasan ekonomi menengah bawah. Section 6. Bayar dam. Begini cara yang benar. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh jemaah. Salah satunya adalah pembayaran dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayar oleh jemaah haji yang melanggar ketentuan tertentu selama pelaksanaan haji. Pemerintah Saudi telah menetapkan aturan yang jelas dan tegas mengenai tata cara pembayaran dam. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pembayaran dam dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Jemaah haji diwajibkan untuk membayar dam melalui kanal resmi yang telah ditunjuk, seperti aplikasi resmi pemerintah, bank yang ditunjuk, kantor pos, dan konter-konter khusus di sekitar Masjidil Haram. Penggunaan kanal resmi ini bertujuan untuk memudahkan jemaah dalam melakukan pembayaran, dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan baik. Konter-konter khusus di sekitar Masjidil Haram disediakan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah yang ingin membayar dam secara langsung. Petugas di konter-konter ini siap membantu jemaah dalam proses pembayaran dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Pembayaran melalui kanal resmi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana dam dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Dana yang terkumpul dari pembayaran dam akan digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, panti asuhan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, pembayaran dam tidak hanya memenuhi kewajiban jemaah haji, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat penting bagi jemaah haji untuk memahami dan mengikuti tata cara pembayaran dam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Section 7. Imbauan KJRI, peringatan keras untuk WNI di Saudi. Menyusul insiden penangkapan 6 WNI tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di Arab Saudi, khususnya para jemaah haji dan umrah. KJRI mengimbau agar WNI tidak tergiur dengan tawaran jasa pengurusan dam ilegal, dan selalu mematuhi aturan resmi yang berlaku di Arab Saudi. KJRI juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melindungi WNI yang terbukti melanggar hukum di negara lain. Section 8. Pentingnya menghargai hukum di negeri orang. Insiden ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi WNI yang berada di luar negeri, tentang pentingnya menghormati dan mematuhi hukum negara setempat. Sebagai tamu di negeri orang, kita wajib menjaga sikap dan perilaku agar tidak menyinggung atau merugikan pihak lain. Ingatlah bahwa setiap pelanggaran hukum, sekecil apapun, dapat berakibat fatal. Section 9. Hikmah dari insiden, pelajaran berharga bagi semua. Insiden penangkapan dan pembebasan 6 WNI di Madinah menyisakan pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, pentingnya memahami aturan dan hukum yang berlaku, terutama di negara yang kita kunjungi. Kedua, pentingnya memilih jalur resmi dalam segala urusan, termasuk dalam hal ibadah. Ketiga, pentingnya menjaga nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada.